ciptaan Allah di luar nalar manusia tanpa kita minta. Ya. Coba bayangkan hidung kita di atas bokong gitu. Pas kita, nah bunyi kentut, hidung langsung mencium. Astagfirullahaladzim. Untungnya hidung kita di muka, bukan di belakang gitu. Bukan di atas pinggang, bukan di bokong gitu. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau kita bayangkan hidung kita di sini, di pinggang belakang, astagfirullah, tersiksa tiap hari. Coba kalau kita buang air besar, tersiksa hidung kita ini. La haula wala quwata illa billah. Sempurnanya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan keadaan yang sempurna. Laqad khalaqnal insana. Kita sudah menciptakan, kata Allah. Khalaqnal insan. Kita menciptakan insan, manusia dengan ciptaan yang sempurna. Tulang, kalau kita ketemu orang tulang, ini tengah malam nanti ada orang tulang saja jalan-jalan, kita lari Pak. Kalau ketemu tulang kita orang saja di jalan itu jalan-jalannya, lari Pak. Saya saja mungkin tidak berani kalau lihat ada tulang-tulang jalan-jalan. Alhamdulillah dibungkus kain, dibungkus tulang, dibungkus urat, dibungkus daging. Setelah dibungkus daging, ada lagi bumbu halus. Pasti kita pikir apa guna-gunanya bumbu halus-halus. Ternyata gunanya. Ilmu kedokteran ini menggunakan ini setidaknya kalau kita kaget, takut, ini tanda-tanda alami. Bulu roma kita berdiri, bulu tubuh kita berdiri. Ya, kayak ular deri itu kalau ada tanda-tanda bahaya dia bunyi. Nah, ada tanda bahaya. Semua ciptaan Allah itu pasti ada gunanya. Apalagi ya, di dalam telinga kita ada bulu halus. Itu ada gunanya di dalam telinga sehingga menghambat air tidak terlalu masuk. Begitupun hal-hal yang sepele lagi, kuku, ya, ada gunanya kuku sehingga tidak lembek ini tulang ujung jalan tangan kita. Ya, banyak lagi ciptaan Allah yang tidak bisa kita ungkapkan secara verbal, ya. Secara kosakata kita tidak bisa ya, menjelaskan secara rinci ciptaan Allah ini karena memang butuh pengalaman, butuh profesor, butuh doktor untuk menjelaskan betapa nikmatnya menjadi manusia. Coba kalau kita jadi hewan Pak, kalau anak-anak yang jadi kurban, hewan kurban, ya coba menjadi kambing anak-anak, tiap tahun disembelih, tidak enak. Apa? Menjadi pohon, tiap tahun dipotong. Ada suara sensor sudah bunyi itu, dipotong. Kan alhamdulillah. Bahkan ada pohon yang dipotong mengeluarkan darah. Ya, ini kita khawatir itu orang dulu mungkin yang tidak mau taat. Hayya 'alas shalah. Lanjut main domino, lanjut main ini, lanjut mancing itu aja. Dikutuk dia menjadi qiradatan khosyin, menjadi kir. Apa itu kirdun? Monyet. Itu ada di dalam Al-Quran. Orang-orang yang keras kepala menganggap dirinya lebih wow, ya, kayak Fir'aun lebih wow, ya, menganggap dirinya setinggi langit. Apa dia bilang kepada Qarun? Buatkan saya, kata Fir'aun, buatkan saya gedung. Saya ingin melihat Tuhannya Nabi Musa. La haula wala quwata illa billah. Dia mau melihat Allah. Makanya dibuat piramida itu paling tinggi. Coba. Satu balok piramida itu sebesar musola, sebesar masjid ini. Satu batu bata itu sebesar ini. Coba. Kebayang nggak bagaimana caranya mereka itu mengangkut? Dia susun batu-batu ini sehingga menjadi gunung yang tinggi lebih besar daripada pulau besar ini, mungkin sebesar pulau besar ini. Itu piramida itu. Saking besarnya. Batunya saja sebesar ini, masjid ini. Ya, ada yang bilang profesor mengatakan itu ditarik oleh gajah-gajah, ya, marmut namanya gajah paling besar yang tanduknya ada sebesar ini, tiang ini, ya, gajahnya itu
tandingnya gadingnya ini sebesar ini, tiang masjid kita ini. Nah, ada yang mengatakan dia ditarik dengan air, ya, diikat dengan air sehingga di atasnya itu ditaruh kayak kapas belenggu, sehingga dialirkan ke sungai sehingga naik ke dalam bendungan-bendungan sehingga naik ya, mengelilingi air, ya, mengelilingi piramida itu. Banyak sekali tidak bisa dibentuk sampai sekarang mereka profesor-profesor pusing bagaimana orang itu membuat sebuah istana yang megah dengan hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan lokal, ya, kekuatan-kekuatan manusia, kekuatan gajah, ya, ya, sungguh di luar nalar manusia. Begitulah ciptaan Allah, tidak bisa kita verbal, ya, tidak bisa kita perincikan ciptaan Allah ini. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan keadaan yang sangat sempurna. Maka daripada itu kita harus mengucapkan syukur tiap hari, tiap detik. Maka bersyukur di dalam syir itu lebih Allah syukai dibandingkan bersyukur dengan zohir. Ya, makanya begitupun zikir yang sir itu lebih banyak pahalanya dibandingkan zikir yang zohir, ya. Makanya setelah nanti timbangan mizan, timbangan pahala kita ada yang tidak bisa dicatat oleh malaikat. Jadi kekurangan malaikat yang dicatat adalah apa yang terbersit di dalam lidah kita, yang kita keluarkan saja, yang kita verbalkan, yang kita ucapkan, itu yang dicatat oleh malaikat. Tetapi apa yang terbenak di dalam hati kita, apa yang terbersit dalam pikiran kita, di dalam hati kita, ya, di dalam kolbu kita ini, itu yang dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau ada manusia yang bisa, itu cuma punya bantuan satu dari jin, kecuali dia ulama, kecuali dia wali, kecuali dia ahli ilmu, ya, wali, dia bisa membaca, ya, hatinya, pikiran orang, ya. Tetapi kalau sekarang dukun saja yang bisa, itu pun pakai bantuan jin, ya, tidak bisa kita membaca pikiran orang, buruk sangka kepada orang tidak bisa, ya. Makanya kita tetap berbaik sangka kepada setiap manusia. Karena seperti teko tadi yang kita jelaskan seperti apa yang ada di dalam teko itu yang keluar. Kalau isi teko itu teh, kalau isi teko itu kopi, kalau isi teko itu susu, kalau isi teko itu madu, maka yang keluar madu, yang keluar susu, yang keluar teh, yang keluar kopi. Begitupun pikiran kita, begitupun manusia. Kalau yang keluar dari lidahnya kebaikan, sopan santun, ya, kritik-kritik yang membangun, bukan menjatuhkan, ya, ataupun tidak apa-apa kita sekali-sekali mungkin membicarakan, tetapi dalam artian untuk memberi pelajaran. Misalnya Fir'aun, ya, tidak mungkin kita cerita kebaikannya, memang jahat, tidak mungkin. Ada pembunuh, misalnya kita cerita kepada siapa, misalnya siapa, Randy, oh ini orang baik ini, padahal pembunuh. Tidak boleh, harus kita jelaskan kepada anak ini, pada teman kita, orang yang jam dekat kepada ini, dia pembunuh, ya, awas nanti diculik. Harus kita sampaikan. Justru kalau kita tidak sampaikan, itu bukan gibah, itu bukan membicarakan aib. Beda. Kecuali kalau tetangga kita dia lagi buat dapat berkah rezeki, kita yang iri, kita yang dengki. Nah, itu yang penyakit hasad, iri, dengki itu yang tidak boleh. Justru seharusnya kita senang karena saudara kita, teman sekampung kita dapat bahagia. Justru kita bahagia, dan ketika kita bahagia itu menular. Siapa bilang penyakit saja yang menular? Siapa bilang, ya, kekayaan tidak menular? Justru kekayaan itu menular. Ketika kita berteman dengan orang kaya, setidaknya pola kita, pikir kita, tindakan, kelakuan kita berpikir seperti orang kaya. Makanya Robert T. Kiyosaki
ilmuwan Jepang, profesor Jepang mengatakan kalau ingin kaya setidaknya berubah pola pikirnya untuk menjadi orang kaya dulu. Tetapi bukan boros, beda ya. Orang kaya tetap irit, orang kaya tetap belanja apa yang dia butuhkan, tetap apa, tetapi tidak memanjakan dirinya, tidak menyiksa dirinya. Karena ada orang kaya menyiksa dirinya, dia tabung, dia pendam, dia simpan, ya, sehingga semua hartanya itu pikir, seke, medit lah, ya, bakhil lah, ya. Itu yang tidak boleh di dalam Islam, ya, mengumpulkan harta setinggi gunung disimpan baik-baik di dalam peti sehingga mati dia belum sempat dia menikmati hartanya dia sudah meninggal. Itu yang tidak boleh. Yang boleh adalah niat kita kaya hanya untuk membantu orang, niat kita kaya untuk membantu sesama muslim, niat kita kaya hanya untuk membantu saudara-saudara kita yang belum mampu. Misalnya saudara Dinele, misalnya contoh, belum bisa berkorban, kita bantu dia sehingga dia bisa berkorban nantinya. Mungkin tahun ini kita kasih korban dulu, ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, contoh, ya, bahwa di luar sana orang sering berkurban. Bahkan dalam hadis, jika kalau ingin kaya maka hajilah, ya. Jangan heran kalau ada orang haji kembali ke tanah air makin meningkat pesat hartanya, karena memang janji Allah, ya. Janjinya Allah, tidak mungkin Allah mengingkari janjinya, ya. Jadi ingin kaya naik umroh, naik haji minimal, ya, atau umur minimal. Naik haji kan lebih mahal, 100 juta, umroh minimal ya 40-30 juta, ya, di sana 14 hari kurang lebih. Nah, sehingga apa yang kita korbankan di jalan Allah, Allah balas berkali-kali lipat, ya. Seperti tadi yang kemarin kita jelaskan, 1 bulir beras yang kita sedekahkan akan meningkat menjadi 7 cabang padi tadi. 7 cabang padi lahir di setiap cabangnya itu 100 biji. Itu dari 1 biji lahir 100 biji. Sehingga ada 7 cabang, berarti 700 kali lipat yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Itu contoh padi saja, 1 bulir. Nah, bayangkan kalau uang 1.000, bayangkan kalau uang 10.000. Jadi orang sekarang ada yang info sedekah 10.000, sedekah di WOT, sedekah 2.000 setiap subuh, 2.000 rupiah, sepele memang, tapi di mata Allah itu besar. Allah lebih mencintai amalan kecil tetapi istiqomah dibandingkan amalan besar tetapi seumur hidup. Dia seumur hidup cuma sedekah 1 juta, seumur hidup cuma sedekah 1 juta. Tapi lebih baik tukang bakul atau penjual tempe atau penjual asongan atau penjual botol-botol bekas, tetapi dia sumbangkan uangnya 1.000 tiap hari. Itu lebih Allah cintai. Contoh ya, yang paling simple. Saudara kita punya uang 50.000, ya, 25.000 dia pakai untuk ongkos, 25.000 dia pakai untuk dirinya, atau 25.000 dia pakai untuk traktir temannya, 25.000 dia simpan buat dirinya. Jadi 50% kekayaannya dia bagikan. Coba kalau orang kaya 100 juta uangnya, dia bagikan 50 juta, tidak mau kan? Dia bagikan uangnya 50 juta untuk dirinya. Dia pasti tidak bakalan mau. Atau orang kaya 1 juta uangnya, 500.000 dia sedekahkan, 500.000 buat dirinya. Jarang, ya, kecuali orang yang paham agama. Mindsetnya yang sedekah langit ini yang dia inginkan, ya. Makanya orang kaya sering sedekah. Karena air mengalir ini pasti ada air yang baru. Beda air yang stuck di tempatnya, itu yang berlumut. Begitupun pola sedekah. Ketika kita ingin harta, pasti kita sedekahin. Kosongkan dompet, pasti ada yang isi lagi, Pak. Begitu pola sedekah. Kosongkan dompet, datang yang baru. Kosongkan dompet, datang yang baru.
dua kali lipat, tiga kali lipat, ya berkali-kali lipat. Tetapi dengan keyakinan yang tinggi, keyakinan iman yang tinggi. Jangan sampai besok-besok ketemukan dompet gitu Ustaz. Pas besok ada butuh mau melahirkan istrinya baru kosong dompet saya. Ada juga ya. Makanya harus kita ada pola ekonomi. Ini untuk tabungan anak, ini untuk tabungan istri, ini untuk tabungan sedekah, ini untuk konsumsi bulanan. Itu harus kita pikirkan baik-baik sehingga uang belanjaan itu misalnya 4 juta, kita 1 juta untuk ini, 1 juta untuk ini, 1 juta untuk ini, misalnya contoh, atau 1 juta 200.000 untuk ini, 200.000 untuk anak, 200.000 untuk masak, 200.000 untuk konsumsi bulanan, ya. Begitu seterusnya. Jangan semuanya kita habiskan. Kenapa kita ajarkan Islam mengajarkan ini? Bukan kita. Kenapa Islam mengajarkan hal-hal yang detail seperti ini? Karena kita khawatir ke depan kita tidak ingin ada yang konsep utang. Utang ini menyiksa manusia sebenarnya. Ya, bukan kita ajarkan tidak boleh utang. Darurat boleh utang kalau darurat, tetapi tidak bisa tidur, Pak. Ya, saya serius pernah mengalami utang ini. Saya tidak bisa tidur malam. Paginya kita pusing mau kerja apa, siangnya kita pusing juga mau apa. Itu yang kita khawatirkan. Ya, makanya Allah melarang riba. Apa konsekuensinya riba? Itu sama dengan kita memerangi Allah. Konsepnya riba ini. Siapa yang bisa melawan Allah? Tidak ada manusia yang sanggup melawan Allah. Makanya apa yang Allah bilang, rezeki kalian saya sudah jamin, tidak usah kalian utang-utang. Karena rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Yang penting hari tiada yunza alaika rizq. Abu Bakar radhiyallahu anhu, gerakkan tanganmu pasti rezeki akan datang kepadamu. Ya misalnya gerak-gerak tangan depan lampu merah, habis itu ngamen, itu dapat uang. Atau menggerakkan tangan dorong gerobak, ambil botol, itu dapat uang. Tadi saya ketemu ada orang tempurung kelapa bisa jadi uang. Itu masya Allah. Padahal di Tanjung Darat dibuang-buang itu tempurung kelapa. Padahal bisa jadi uang. Bahkan Julio siapa namanya ini YouTuber, tempurung kelapa dirubah jadi dolar, uang barat ini. Tempurung kelapa dirubah apa namanya? Briket. Apa itu briket? Batu bara. Batu bara diekspor ke luar negeri, diekspor ke Australia, diekspor ke Jepang, diekspor ke luar negeri, sehingga menghasilkan 1 miliar. Itu hitungan jam saja. Ya, hanya sampah ini yang di mata kita itu tidak ada apa-apanya itu tempurung kelapa ini, sabut kelapa itu tidak ada apa-apanya. Tapi di mata orang yang hebat, hafiz Quran, namanya Profesor Handoko, sabut kelapa ini dijadikan bahan untuk fermentasi tempe, sehingga tempe itu tahan sampai bertahun-tahun. Bisa. Itulah di mata orang yang berilmu apa-apa itu bisa jadi duit. Dan duit itu digunakan lagi, diputar lagi untuk agama Allah. Apa dia bilang? Itu uang itu miliaran, dan uang itu dia bangun pondok, dan pondoknya gratis. Coba bayangkan, ya. Dan kalau orang yang punya ilmu itu luar biasa, apapun jadi uang, dan uangnya itu pasti untuk agamanya Allah. Karena Allah sudah memudahkan hidupnya. Kembali ke ayat tadi, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat kalian. Tapi ini ancaman. Lain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, jika kalian tidak bersyukur, jika kalian banyak mengeluh, ya memang manusia diciptakan berkeluh kesah. Tapi jangan banyak mengeluh. Jangan banyak mengutarakan kejelekan-kejelekan nasib kita. Setidaknya biar kita saja yang tahu. Jangan sampai orang yang tahu, ya. Sehingga apa?
Ketika kita pandai menyembunyikan kesusahan kita, tetapi kita selalu bersyukur kepada Allah, itu orang yang unik, ya, unik. Karena orang sekarang banyak Pak, banyak macam model orang sekarang pandai, ya, mengeluh, ya, luar biasa banyak. Tetapi orang yang susah kita cari sekarang, ya, orang yang susah tetapi dia bersyukur selalu dalam keadaan senang maupun sempit. Nah, itulah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala di pada masyarakat, orang yang nantinya menyembunyikan kesusahannya sehingga orang lain di sekitarnya menganggap dia bahagia padahal hatinya sangat sedih. Itu yang susah. Kita lihat dia bahagia padahal hatinya sedang berduka. Itu yang susah. Kita cari orang-orang seperti itu. Makanya Allah balaskan surga kepada orang muslim. Ad-dunya sijinul muslimin. Dunia itu penjara bagi kaum muslim. Kalau kita artikan ini, penjara itu kan jelek. Penjara itu kan ya susah, ya, mau makan susah, ya, mau ini susah, mau beli rokok saja apa itu yang bapak-bapak susah, ya, apapun itu. Nah, apakah setelahnya, ayat setelahnya atau hadis setelahnya? Wad dunya jannah lil kafir. Dunia ini surga bagi orang kafir. Nah, makanya ada orang kafir nih, dia dengar ini tentang ini, kata-kata ini, apa dia bilang? Tidak mungkin. Saya dari kecil sampai sekarang tetap miskin. Sedangkan engkau ya khalifah, waktu itu ada khalifah salah satu, kalau tidak salah Umar bin Abdul Aziz, dia kaya raya, padahal kok bisa? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya ini tetap merasakan penjaranya karena apa? Kita wudhu, ya, kita menaati perintah Allah. Ini seperti menuruti. Ketika di dalam penjara menuruti perintah-perintah atasan, menuruti perintah-perintah aparat, menuruti perintah-perintah polisi, menuruti dalam artian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian orang kafir atau Umar bin Abdul Aziz ini kalau tidak salah, kalau waktu itu kalian hanya merasakan sedikit siksaan daripada siksa api neraka. Dan saya merasakan ini walaupun saya sudah kaya seperti ini, atau khalifah itu, ini hanya segelintir saja daripada kenikmatan surga. Masya Allah. Itu. Jadi jangan kita mengatakan di dunia kita ini susah-susah. Tidak mesti kita susah-susah Bapak Ibu sekalian. Kita bisa bersenang-senang, tetapi dalam artian dalam koridor-koridor agama Islam. Jangan sampai kita keluar dari koridor-koridor agama. Yang rukun Islam tadi, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Ketika kita melaksanakan 5 rukun Islam dan taat kepada Allah, tidak melakukan kejahatan-kejahatan, dosa, ya, dosa-dosa, tidak usah kita ucapkan dosa apa yang kita sudah paham itu, tidak usah kita lakukan lagi. 5 saja, fokus saja 5 ini, masya Allah, itu luar biasa. Kunci surga sudah ada di tangan. Dan jelas, ya, kunci surga adalah la ilaha illallah. Itu kunci surga. Tidak ada kunci neraka. Ini dia. Yang terakhir ini, kalimat ini yang kita paling cinta. Barang siapa yang mati mengucapkan Allah atau la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Tetapi ini sedikit membuka hasanah keilmuan kita. Ketika ada orang syakarat, dia tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Misalnya dia sudah tidak bisa mengucapkan itu, ucapkan saja Allah, 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 Allah. Karena ketika kita takut dia mengucapkan takutnya dia mengucapkan tidak ada Tuhan,
Nah, itu yang kita takut. Makanya kita ucapkan Allah, Allah. Di telinganya pelan-pelan. Ya, orang yang sekarat ini. Ya, pas mau meninggal, kita ucapkan Allah. Karena kadang berat lidahnya. Ya, kita ingatkan. Karena ada setan yang menghampiri, bawa air, bawa apa segala macam. Dalam pikirannya itu, tidak usah sembah Allah, tidak usah ucap-ucap Allah. Itu setan, itu kerjaan setan. Makanya kita harus wajib kita musuhi setan. Karena sampai mati kita saja dia mau masih menggoda kita. Coba itu jeleknya setan itu. Ya, mau mati orang saja masih digoda untuk tidak taat kepada Allah. Makanya harus kita musuhi setan itu. Kalau perlu pukul, ketemu setan, saran saya pukul ketemu setan itu. Ya, kalau perlu lempar. Walaupun pocong ke setan ke bau kele ke apa saja namanya itu, salawat saja, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Salawat tibbil qulub. Salawat adalah penyejuk hati. Salawat adalah obat hati. Tibbil qulub, obat hati salawat. Di dalam sholat salawat, di dalam mimbar Jumat ada salawat, wajib hukumnya salawat. Jadi kalau amalan sedekah, ya ini sudah terlalu panjang ya, tapi tidak apa-apa, ini penting saya ucapkan. Ini kalau orang beristighfar, sholat, zakat, sedekah, haji, belum tentu Allah terima. Belum tentu Allah terima sholat kalian iya kok. Belum tentu Allah terima sedekah kurban kalian foto-foto kok. Belum tentu Allah terima ngaji kita. Karena kita pamer, ingin disebut pintar ngaji, ingin disebut pintar agama. Tapi kalau sholawat, ya ini mesti nafsi wa iyyakum taqwallah. Saya ingatkan diri saya dan antum-antum semua, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, sholawat itu pasti diterima oleh Allah SWT. Ini amalan yang paling keramat, sholawat. Ya, ini yang selalu menemani saya kemana-mana itu sholawat, tidak pernah berhenti sholawat. Ya, dimanapun kapanpun kecuali dalam kamar mandi. Ya, itu tidak boleh memang kita ucapkan. Ya, berzikir di dalam situ tidak boleh. Tetapi sebelumnya boleh. Nah itu, kalau sholat kita belum tentu Allah terima. Tapi kalau sholawat sudah pasti Allah terima. Nah itu ya. Tapi jangan sampai belum tentu sholat saya diterima. Kalau orang sholat saja belum tentu diterima, apalagi orang yang tidak sholat. Nah ini banyak orang beranggapan, Ustaz, ngapain saya sholat? Orang sholat saja belum tentu diterima Pak Ustaz. Jadi saya tidak usah sholat. Nah ini salah, persepsinya salah. Justru orang yang tidak sholat saja belum tentu diterima sholatnya. Apalagi kalian yang belum sholat. Ini bahaya ini, pemikiran-pemikiran seperti ini ya.